Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallah, ini ucapan pertama di surga. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga anna akrama al-khalqi 'ala Allah minal muttaqin ma la yazal lisanuhu ratban bi dzikrillah. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa selama lisannya tidak pernah kering untuk berzikir kepada Allah. Kemudian juga anna dzikru aslul mualati lillah. Zikir itu asal kita ini bermualah, artinya meletakkan loyalitas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zikir juga bisa cepat mendapatkan nikmat dan bisa mencegah bahaya. Zikir itu bisa mencegah bahaya. Kalau antum lagi naik motor, lagi naik mobil, lagi di kendaraan, antum zikir saja. Ya, karena yang namanya di jalan itu kita tidak tahu ada bahaya atau enggak. Atau antum mungkin di laut, kita tidak tahu karam atau tidak ininya nelayan ini kan, kapalnya bisa saja ombak besar, kita tidak tahu. Ya, itu sebenarnya bisa diselamatkan dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah termasuk as-sabiquna min baini amalil akhirah. Termasuk as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba bersegera dari amal-amal akhirat. Seolah-olah begini, ikhwan. Kalau antum ini sama-sama ngaji di sini, sama-sama ngaji, sama-sama duduk, tapi yang satu ya dengerin saja. Ya, tapi yang satu kadang-kadang dia selingi dengan zikir ketika mungkin ustadznya minum, astagfirullah, alhamdulillah. Nah, udah kalau ngomong didengerin lagi. Ya, pokoknya tadi sebelum ustadznya datang berzikir, yang satunya ya nunggu aja. Maka orang yang talabul ilmi dengan berzikir masuk surga duluan tuh. Walaupun sama-sama dari rumah ke sini, atau antum pulang dari sini sama-sama habis ngaji, yang satu naik motor, yang satu naik motor juga, satu perumahan, yang satu zikir, yang satu tidak. Yang zikir ini duluan dia masuk surga tuh. Karena Rasul yang mengatakan sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Sungguh telah mendahului kita al-mufarridun. Rasul mengatakan, ditanya siapa mufarridun itu Rasul? Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Perempuan dan laki-laki yang banyak berzikir. Kemudian juga zikir adalah lazzatun azimatun, kelezatan yang luar biasa. Ya. Zikir itu sebenarnya kalau kita terus dengan menghadirkan hati dengan penuh kehusyuan, maka kita akan mendapatkan kelezatan zikir sebagaimana kita mendapatkan kelezatan mendengar musik. Masalahnya kita enggak pernah berzikir tapi mendengar musik terus-terusan, sehingga tidak akhirnya mengatakan saya lebih suka dengar musik. Apalagi kalau pakai instrumen-instrumen gitu ya, yang sedih, yang ini, yang itu. Kadang-kadang ada zikir yang diselingi musik, sebenarnya dia bukan terharu dengan zikirnya, tapi musik yang menyertai zikirnya. Kan itu ya? Kan ada orang yang ceramah atau apa gitu ya, ya kalau tanpa musik kita dengerin ya kayaknya ya gini-gini aja, rata aja ya bahasanya ya. Tapi ketika dikasih backsound musik, kayaknya lebih khusyuk dengerin itu. Sebenarnya ada khusyuk bukan dengar kajiannya, tapi musik yang menyertainya sebenarnya. Karena tidak mungkin musik dengan Quran itu bersatu. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, ini dah bahaya ini. Jadi antum bisa meneteskan air mata itu karena instrumennya kan gitu ya, bukan karena isi daripada ceramahnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian zikir juga sababul tasdiqir, itu sebab yang paling besar kita lebih bisa membenarkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih besar dibandingkan itu bahwa zikir adalah menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa sampai